Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan Masya Allah alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu-tamu jamaah dari Bandung. Masya Allah tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Masya Allah. Aduh di sebelah saya udah ada cewek cantik. Ada apa ini? Aduh, kenapa sih Bu? Bertahan, lepaskan. Oh ini zikir atau apa ini? Bertahan, Bertahan, lepaskan. Aku ambil tasbih dulu ya. Bertahan. Ibu maksudnya apa? Kenapa ini? Bertahan. Hah? Bertahan, lepaskan. Oh Ustaz. Bertahan, lepaskan. Gini, Coba tanya, kalau mau ini zikir kenapa? gini Bu. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Ini Tunggu, tanyain ini kenapa bisa? ibunya bertahan lepaskan kenapa? Kenapa Bu? Pak Ustadz, Hah? kalau saya bertahan, saya sakit hati. Oh gitu. Tapi kalau dilepaskan, saya takut menyesal. Barang Gimana, Pak bagus. Ustadz? Takut Berarti menyesal. Ibu punya masalah. Ah. Nah, bisa jadi permasalahan Ibu mewakili permasalahan yang di rumah. Bisa juga Apakah dijadikan saya tema. bertahan Ah. atau saya lepaskan aja daripada saya sakit hati? Gimana Enggak, tuh? biarin tema aja ya. Tema kita hari ini bagus juga nih Apa ya. tuh? Temanya kita bikin jadi lebih baik bertahan atau lepaskan. Nah, ini dilematis mungkin jamaah yang ada di rumah yang punya permasalahan yang sama. Tonton Islam itu indah hari ini mudah-mudahan kita punya ilmu ya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Namun sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan nih tentang sesulit inikah mencari pekerjaan di negara kita sendiri. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ya inilah fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia ya. Jadi ini. yang punya kerjaan Subhanallah. bersyukurlah. Di Bersyukur luar banget. sana banyak orang antri mencari pekerjaan. Betul banget Ustadz Maulana. Jika di lingkungan kerja ini sekarang pertanyaannya. Orang yang udah kerja juga belum tentu semuanya nyaman. Bener nggak? Yang di rumah setuju, yang di studio juga setuju nggak? Ada aja yang masalah ya kan. Masalah inilah, masalah itulah. Ada teman yang toksik lah. Pertanyaannya apakah kita seharusnya bertahan atau kita lepaskan? Soalnya permasalahannya nggak gampang. Ini bisa bikin mental kita jadi nggak sehat. Banyak pikiran, aduh gara-gara dia ujung-ujungnya kita mikirin orang lain jadi sakit. Nah tapi kalau dilepaskan, kita lihat tadi cari kerja susah banget. Apalagi zaman sekarang banyak sarjana yang mohon maaf ya. Lagi jadi pengangguran sekarang. Ini bagaimana solusinya Ustadz Maulana? Mohon izin, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Fadli, izin Habib dan Musasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan kerjaan. Kalau ada yang bertanya, apakah saya bertahan atau resign? Apakah saya bertahan atau keluar? Pertanyaannya, ada nggak kerjaan setelah itu? Ada nggak pekerjaan setelah itu? Kalau nggak ada ngapain mau dilepas? Sepanjang halal, sepanjang tidak menyakiti hati, sehat jiwanya, aman. Ngapain mau dilepaskan? Kalau memang ada masalah dalam dunia kerja, dalam kerjaan kita, di tempat kerja ada toksik dan sebagainya, maka yang paling bagus benahi diri, perbaiki hubungan, jangan bikin musuh, jangan cari musuh. Usahanya lebih ditingkatkan, tawakalnya sabarnya lebih naik. Yang itu yang harus ditekankan. Jangan sibuk ngurusin orang. Sekaliannya saya dibenci orang. Kenapa kau tidak memperbaiki diri? Ingat ya, sepertinya bukan masalah kerjaan yang bermasalah. Tapi diri kita, kemanapun kita kerja, pasti ada masalahnya. Betul. Betul. Yang kita harus lakukan diri kita. Nah, Ustadz, gimana kalau saya lepaskan saja kerjaan itu? Pertanyaannya, sanggup nggak engkau bikin pekerjaan? Coba lihat tadi tayangan, antrinya banyak lama itu, banyak banget orang tidak punya kerjaan.
Maka yang terbaik tetap kita harus berusaha. Maaf ya, jadi atasan pun memang gampang. Nggak gampang kan, kadangkala jadi atasan makan hati. Iya, mau tinggi kayak pohon tinggi itu pasti kena angin. Makin tinggi makin kencang anginnya. Makin rendah kecil-kecil nggak ada masalah, nggak kena angin. Tapi keinjek-injek. Jadi semua ada masalahnya. Memang ibu rumah tangga gak capek? Capek juga. Memang enak kalau nggak ada kerjaan. Lebih nggak enak. Lebih baik sibuk bekerja daripada sibuk mencari kerjaan. Lebih baik bermasalah karena ada kerjaan daripada bermasalah karena tidak ada kerjaan. Woi, benar. Jadi sebaiknya jangan sibuk ngurusin orang, sibuk memperbaiki diri. Betul. Itu jauh lebih baik. Kita mikir kadang-kadang ada orang yang toksik, ada orang yang toksik. Jangan-jangan yang toksik kita sendiri. Kita yang terlalu lebay. Nauzubillah. Aku kayaknya dizalimi. Aku kayaknya Ya Allah, kasihan. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi jamaah. Kalau tadi masalah kerjaan ya, orang bingung, wah lepaskan atau bertahan. Kali ini kita lihat video tentang suami yang ketahuan selingkuh. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Yang namanya permasalahan hidup ini macam-macam. Nggak masalah di kerjaan, nggak taunya masalah di pasangan. Aduh, nah, Masya Allah. bagaimana nih Habib ya, mohon izin. Ternyata kalau seandainya pasangan mengkhianati dia, sebaiknya apakah tetap mempertahankan pernikahan atau lepaskan pernikahannya. Tapi dilematisnya adalah takutnya nanti yang kena mental anak-anak. Nah ini Baik. bagaimana baiknya, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Ketahuan selingkuh. Yang kita bahas berarti ini kan selingkuh ini suatu perzinahan. Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali perzinahan Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan amal kebaikannya selama 70 tahun. Amal baiknya umur kita belum sampai atau belum tentu sampai 70. Setiap beramal baik dihapuskan sama Allah selama belum bertaubat. Nah suami kita, saya nggak bahas ini kalau nikah lagi. Nikah lagi itu bukan selingkuh, biar dipahamin. Ini namanya orang yang selingkuh, berarti melakukan hubungan yang dilarang. Pertama dosa, melakukan hal tersebut. Kita menikah itu ghaddul basar. Pertama menikah itu untuk menundukkan mata kita, menghindarkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kita punya istri sudah baik, walaupun istri kita tidak sempurna, tapi itulah istri kita. Hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa? Untuk melirik ke tempat yang lain. Nah bagaimana istri supaya anak-anak tidak jatuh mental? Lakukan musyawarah tersebut, nggak perlu ngadu atau curhatnya sama anak. Terkadang istri itu curhat sama anak, semua kejelekan itu bapak dikasih tahu semua sama anaknya. Sehingga ini menjadikan sesuatu dilema, malah bikin ribut. Anaknya malah benci sama bapaknya, kemudian malah anak yang mengatakan sudah mama pisah saja sama ayah. Kan seperti itu terjadinya. Nah yang harusnya bagaimana musyawarahkan dulu. Satu sama lain itu untuk menutupi aib. Si istri menutupi aib bapak atau suaminya walaupun di depan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Nah sekarang presentasi bagaimana? Presentasinya lihat, bagus pisah atau bagus tetap melakukan pernikahan tersebut. Misal, kalau si suami mau bertobat, mau kembali, tidak lagi melakukan hal-hal yang memang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka istri seharusnya menerima. Allah saja mengampunkan dosa-dosa orang. Bagaimana kita manusia, kenapa kita tidak mau mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi buat istri boleh bertahan apabila menunggu taubatnya suami. Ya.
Betul. Menunggu taubatnya suami kalau memang itu demi anak-anak dan demi dirinya. Iya, jadi tapi dilihat kalau lagi. berlanjut, nanti lihat kesalahannya. Kalau memang tidak mau berubah juga, tinggal pilihannya. Teruskan atau berpisah. Oh, makasih banyak Habib. Masya Allah, jazakallah khair. Ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Nah ini buat yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Lebih baik bertahan atau lepaskan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay, Oh jamaah. Yeay, Alhamdulillah.